Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih tentunya masih bersama kami di Motor Kalbu TVRI Bengkulu. Dan kita masih membahas dengan tema kita orang-orang yang merugi. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Ahmad Farhan dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu. Kita kembali ke sesi pertanyaan untuk di sesi terakhir kita di sore hari ini. Silakan Bu, pertanyaan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Herlina. Saya mau tanya Pak Ustadz ya. Seperti penjelasan Bapak tadi dalam surat Al-Asr, di mana kita memanfaatkan waktu kita untuk berbuat baik, untuk saling menasehati, kan Pak ya. Yang saya tanyakan di sini Pak, ada orang itu kan Pak, dia beramal soleh, beribadah, berbuat baik, tapi dia maksiat juga jalan Pak. Dia juga sering fitnah, dia juga suudzon kepada orang Pak ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Maksud saya itu apa orang yang demikian itu termasuk orang yang merugi, maksud saya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Pada satu waktu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang disebut bangkrut, pailit, minus, enggak punya apa-apa? Lalu sahabat berkata, "Allah Rasulullah alam." Allah dan engkau Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin." Sesungguhnya orang yang akan bangkrut di akhirat nanti dari umatku, kata Nabi, ya'ti bi sholatin. Mereka datang dengan pahala sholat. Selama ini dia rajin sholat nih 5 waktu ya. Yang kemudian dia puasa, Ramadan terus, yang sunnah lanjut, semua lakukan. Zakat nggak pernah tinggal, zakat harta, zakat fitrah terus. Ternyata wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Ternyata dia juga membawa dosa mencela, menghina, ya, memfitnah, menuduh, menuduh orang, bahkan fitnah, mukul, menyakiti, makan harta orang lain, dan semua itu menjadi apa? Menjadi masalah baginya. Fayu'ta hadza min hasanati. Jadi orang yang disakiti, yang dizolimi, yang dicaci, yang dibuli tadi, sampai ada yang dibunuh misalkan, maka orang-orang itu akan mendapat kebaikan dari kita. Saya misalkan, atau tadi si fulan ini kan dia rajin sholat, rajin puasa, zakat, tapi dia juga pernah berzolim, nyakiti orang iyo, fitnah terus, mulutnya lemes, ember, pecah septic tank, bau apa segala macam misalkan. Jadi menyakiti orang itu kan. Belum lagi kemudian dia pernah mukul, membunuh. Maka ya, kebaikan kita, ya, kebaikan orang yang sholat tadi akan dipindahkan kepada orang yang disakiti itu. Fa'in foniat, kalau belum cukup, keburukan orang itu dipindahkan kepada yang menzolimi. Jadi orang yang menzolimi itu kebaikannya dipindahkan kepada yang dizolimi. Kalau ternyata belum cukup mengcover keburukan dia, keburukan orang tadi dipindahkan ke yang menzolimi. Itulah yang bangkrut. Bukan lagi rugi, bangkrut. To, pakai to. Pailit ya Pak Ustadz. Bangkrut, to. Pailit, to. Pakai to. Nggak lagi pakai ta. Jadi masuk dia. Bahkan lebih dahsyat ruginya. Kebaikan si fulan dipindahkan yang disakiti. Pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala sedekahnya. Lalu kalau nggak cukup, kan terlalu banyak menyakiti orang, dosa-dosa orang dipindahkan ke yang menzalimi. Itulah bangkrut, pakai to. Jadi percuma apa yang dilakukan. Oh iya, makanya tidak cukup merasa baik melakukan ibadah-ibadah, tapi sering menyakiti orang lain. Hati-hati, ya, mulut jangan terlalu lemes. Lemes itu apa ya?
Ya terlalu cair lah. Pokoknya saat ngomong nyakit orang. Di situ orang tersakiti, di situ orang menangis, di situ orang berduka. Gara-gara mulut kita. Ya. Pedasnya ngalahkan cabe. Entah cabe mercon, cabe setan, cabe geledek, cabe apa segala macam itu ya. Iya. Itu ya. Jadi bukan hanya rugi, bangkrut tok, pakai tok. Oke. Dasar ruginya itu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bagus, mau bertanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Jadi kita tuh kan ada teman tongkrongan nih. Ini gawainya ini mabok, Iya. nyolot, mabok. Cuman kalau mabok kan nggak lagi nongkrong, cuma nyolotnya pas lagi nongkrong gitu. Iya. Nah, sering kita ingetin tuh. Jawaban dia gini, anak zaman sekarang kalau nggak mabok nggak keren. Oke. Terus kalau yang pas masalah judi ya tadi, kalau saya tuh judi nggak cari duit, buat seneng-seneng aja. Ah iya. Nah itu kita gimana Pak Ustaz sebagai teman yang baik? Baik. At-tawasi bil haq itu bentuk keimanan. Mengingatkan dalam kebenaran tetaplah satu kebenaran dan bukti kita beriman. Ya. Manusia itu kan memang suka berdalih apa saja. Makanya nanti ketika ditanya, kayak ketika Al-Quran mengatakan, kamu tuh jangan sirik, kamu jangan kufur. Enggak, kami cuma mengikuti apa yang Bapak kami lakukan. Oke. Ya semegi namanya itu. Asmani pun sami kan. Saya mau sama saja. Bahwa itu kesalahan atau kesalahan. Jadi ketika kawan kita mabok, judi, kayak judi, akan cuma main-main. Ya, dunia kan tempat permainan. Innal hayatud dunya la'ibun walah. Dunia itu tempat main-main, cuman main-main itu yang bermanfaat. Kalau kita tahu itu bermasalah, karena judi saja kita main, tapi kan bisa menafikan kewajiban, kadang kan lupa kewajiban. Tidak sedikit rumah tangga bermasalah karena salah satu dari pasangannya berjudi, entah suami entah istrinya, atau anaknya jadi tidak mau ikut aturan, tidak mau taat orang tua karena terjebak judi, GUDI. Namanya GUDI itu nggak baik, walaupun cuma main-main. Sama yang kita main-main itu kan, kami cuma main-main aja Pak, melempar botol. Tapi kan kamu melempar botol, ada hadiahnya itu. Beli 50 koin, dapat ida. Lah itu kan GUDI sebenarnya kalau kita mau jujur kan. Jadi begitu, tetap saja sampaikan kebenaran, urusan hidayah milik Tuhan. Akan jadi masalah kalau kita membiarkan. Bagus, kamu lu punya teman loh, kenapa kamu ingatkan? Kamu tahu kan itu salah. Nanti begitu pertanggungjawaban. Tapi sudah ya Allah, aku kasih tahu lah, saat senyum enggak. Ya sudah, berarti kan bukan betul. Kita tidak akan lagi diminta pertanggungjawaban. Jadi tugas kita cuma mengingatkan. Iya. Ya, oke, kita akan jeda iklan dulu Pak Ustadz. Tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.